Sumatera Utara ya. juga kembali dilanda banjir bandang pada hari Rabu 11 Februari 2026. Ya, betul sekali ya. Hujan deras yang mengguyur wilayah ini sejak sore hingga malam hari ini menyebabkan banjir bandang di beberapa kecamatan termasuk di Kecamatan Pandan. Ya, ratusan rumah warga tergenang dan beberapa sekolah termasuk SD, SMP, dan SMA sederajat ini ikut terendam banjir. Salah satu sekolah yang terdampak adalah SMP dan SMA swasta Fransiskus di Desa Aiktolang, Kecamatan Pandan. Pasca banjir, warga membersihkan rumah mereka akibat banyaknya lumpur yang masuk. Ya, bahkan pemirsa sekolah juga ikut terendam lumpur. Salah satu warga Saryadi, Sibagariang, ini menyatakan bahwa bencana ini terjadi akibat air yang naik yang disebabkan oleh hujan yang sangat deras. Kendalanya Pak, nggak ada kayu, nggak ada apa-apa. Kalau paret bersih Pak, dari atas semua airnya jam 11 itulah paling derasnya Pak, nggak ada berhentinya. Semoga pemerintah memperhatikan kami, itu aja lah Pak. Pak, sebenarnya tidak libur, tapi karena banjir melanda tempat kami, jadi kami tidak dapat masuk sekolah. Sebelumnya sekolah ini sudah dilanda banjir bandang, dan sebelumnya sudah dibersihkan bapak-bapak TNI dan Polri di tempat ini. Namun banjir kedua datang lagi. Ya, pemirsa, karena banjir bandang yang kembali melanda Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara pada Rabu kemarin ini, Ado, sebelumnya kan karena memang adanya hujan deras yang mengguyur di beberapa kecamatan. Ini diantaranya ada Kecamatan Tuka, kemudian juga Aekhoris, kemudian Sarudik, dan juga kecamatan yang ada di Barus, sehingga pada sore hingga malam kemarin ini masih terendam. Kita kalau ingat kan pada awal Desember, bukan November itu masih terjadi, ya. Masih terjadi bencana, rasanya belum. Sepertinya belum pulih 100%. Lukanya masih basah begitu, namun sudah kini kembali lagi banjir bandang. Wah. Oke, kita lihat. Berharap bencana ini bisa secepatnya berlalu ya, ada solusi terbaik dari pemerintah begitu agar warga juga bisa beraktivitas kembali. Ya, karena saat kejadian dan ini juga tampak ada Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu langsung terjun ke lokasi. Masinton mengatakan bahwa kondisi di Tapanuli Tengah mengalami perubahan cuaca ekstrim. Air ini meluap sangat tinggi sehingga sedimen yang dibersihkan dari sungai kembali tertutup dan menyebabkan tanggul yang sudah selesai diperbaiki kembali jebol akibat luapan air yang dipenuhi kayu-kayu besar. Padahal udah diperbaiki ya, Anissa ya. Nah, masyarakat yang terdampak banjir saat ini sudah dievakuasi dan diimbau untuk menghindari lokasi yang terdampak banjir bandang. Sementara pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini sedang meninjau titik lokasi banjir dan memantau lokasi titik-titik banjir. Banjir ini mengakibatkan kerusakan pada beberapa infrastruktur, termasuk jalan dan jembatan. Yang tadi itu cuaca sangat cerah dan panas. Sore tadi tiba-tiba mendung dan hujan sangat deras. Begitupun di daerah hulunya perbukitan. Jadi sejak sore tadi berkisar jam 5 atau jam 17 sore hujan deras mengakibatkan daerah di Tapanuli Tengah yang sebelumnya terdampak banjir kembali mengalami banjir. Air meluap tinggi, sedimen yang sudah dibersihkan dari sungai, kemudian air tersebut kembali penuh. Tanggul darurat yang sudah kita buatkan itu kembali jebol dan air mengalir sangat deras serta dipenuhi oleh kayu, dan masyarakat sudah kita evakuasi dan kita himbau masyarakat untuk menyelamatkan diri, menghindari daerah-daerah banjir dan juga Baik pemirsa, di Kabupaten Tapanuli Tengah yang kembali dilanda bencana banjir bandang, kita akan mengajak Anda untuk mengetahui langsung kondisi terkini di sana. Sudah ada jurnalis Berita 1 Prengki Silitonga yang akan melaporkan langsung dari lokasi kejadian. Prengki, ada Anissa dan juga Ando di studio. Iya, selamat siang Prengki. Prengki, ini hingga saat ini total ada berapa wilayah yang terdampak banjir bandang dan saat ini bagaimana kondisi di sana? Silakan Prengki. Ya, Anissa dan Ando. Saya dapat melaporkan saat ini
untuk wilayah yang terdampak banjir bandang pada 11 Februari kemarin ada di Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Badiri, Kecamatan Pandan, Kecamatan Tuka, Kecamatan Sarudik, Kecamatan Tapian Nauli, dan Kecamatan Barus. Nah, untuk saat ini saya saat ini berada di lokasi sekolah SMP swasta Santo Fransiskus, salah satu sekolah yang terdampak banjir bandang, di mana sekolah ini saat ini banyak dipenuhi lumpur hingga sampai dengan kedalaman 40 cm. Nah, sehingga para siswa dan guru-guru sekolah saat ini berusaha untuk membersihkan ruangan sekolah supaya sekolah ini cepat bisa bersih dan para siswa-siswi SMP Santo Fransiskus Pandan bisa untuk mengikuti pelajaran. Demikian, Ando. Baik, Prengki, Anda berada di sekolah begitu ya, dan tadi Anda sampaikan bahwa para guru ini juga tengah melakukan bersih-bersih dari ruangan kelas untuk kemudian agar bisa dipergunakan kembali aktivitas belajar mengajar. Tapi untuk proses bersih-bersih ini apakah ada bantuan juga dari pemerintah seperti mungkin air bersih yang digunakan untuk kemudian membersihkan maupun juga alat-alat kebersihan atau memang secara swadaya saja proses pembersihannya? Ya, makasih Anissa. Untuk saat ini pembersihan sekolah ini masih dari swadaya dari siswa dan para guru. Dan untuk terkait peralatan air bersih, di mana sekolah Santo Fransiskus ini memiliki alat mesin untuk menarik air bersih dari aliran sungai untuk membersihkan lumpur yang berada di ruangan kelas saat ini. Demikian, Anissa. Ya. Kalau dari informasi yang Anda dapatkan, apa sebetulnya penyebab pasti dari banjir yang kembali terjadi di wilayah ini, Prengki? Ya, Ando. Yang menyebabkan banjir adalah di mana dari intensitas hujan yang tinggi dan proses pembersihan material sisa banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada tanggal 25 November 2025 yang lalu, di mana hingga saat ini belum selesai 100%, sehingga beberapa saluran air bersih tersumbat, sehingga air hujan dan intensitas tinggi belum mengalir dengan baik. Demikian, Ando. Baik, Prengki Silutonga, kita harapkan bahwa proses pembersihan material sisa banjir bandang ini segera dapat tertangani, begitupun juga dengan banjirnya, begitu ada proses penanganan lebih lanjut jangka panjangnya dari pemerintah. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang Anda sampaikan, Prengki Silutonga, selamat kembali bertugas.